Pemirsa, saya Medina kembali menjumpai Anda tentunya lewat Transatar, program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hotshot selama 1 jam ke depan. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Teka-teki cinta kilat cita-cita yang diam-diam terjalin tapi hanya butuh 1 minggu untuk putus, pekan ini menuai titik terang. Ya, 1 kali 24 jam pasca cita-cita mengumumkan pupusnya jalinan cintanya dengan Ical Muhammad hari Sabtu kemarin, Ical yang sempat menghilang pun untuk pertama kalinya mulai angkat bicara. Ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Ical yang sempat meminta maaf karena sempat menghilang sehingga tidak bisa ditemui oleh awak media, mengutas bahwa seperti Cita, dirinya juga malu menerima kenyataan bahwa jalinan asmaranya hanya berjalan singkat 1 minggu saja karena sebuah alasan mengejutkan, yaitu sebuah perbedaan prinsip. Bukannya maaf kata nih, bukannya gue nggak mau berkomentar atau nggak mau kongregatif atau apa, yang jelas stop aja deh, gue nggak mau gitu. Jadi maaf ya, kemarin sempat ngilang, sempat gak ada kabar, sorry. Aku juga malu, gila. Pacaran cuma 1 minggu, siapa yang nggak malu gitu. Gue juga malu sebenarnya, cuman ya mau gimana lagi. Emang ada perbedaan prinsip yang nggak bisa dipaksain gitu loh. Tak pelak tanda tanya pun mencuat, ada perbedaan prinsip apa sehingga memicu hubungan Ical Muhammad dengan cita-cita pupus di tengah jalan hanya bertahan 1 minggu saja. Sebuah teka-teki yang kian menjulangkan tanya oleh sikap Ical yang misterius, tak mau menguak apapun karena tidak ingin mengintimidasi pihak lain. Alasan putus, yang jelas gue nggak mau komentar ya. Gue nggak mau komentar rasanya putus kenapa. Gue nggak mau jelek-jelekin orang. Gue nggak mau mengintimidasi orang. Gue pengen tenang dengan hidup gue yang sekarang. Nggak ada orang ketiga. Yang kita sih sebagai perempuan yang pernah gagal, intinya Cita pengen banget punya seseorang yang memang natural, tanpa ada alasan apapun, yang memang mencintai Cita, yang memang sayang sama Cita karena diri Cita, Cita Rahayu, bukan cita-cita. Jika tidak ada pihak ketiga, apa yang sebenarnya terjadi dengan jalinan asmara Cita dan Ical Muhammad? Jika Ical mengutas tak ingin mengintimidasi pihak lain, mungkinkah pihak yang dimaksud Ical adalah Cita? Tapi mengapa pula Cita mengutas bahwa setelah 2 kali gagal cinta, Cita menginginkan pasangan yang bisa menerima dirinya sebagai Cita Rahayu dan bukan Cita sang pedangdut yang populer, melejit dan bergelimang materi. Jika tidak akan ada asap tanpa ada api, mungkinkah sesungguhnya Cita menyentil ada asas manfaat yang mewarnai hubungannya bersama Ical sehingga memilih untuk putus? Dimanfaatin atau enggak, sebenarnya ya semua bisa menilai lah gitu. Semua orang bisa menilai. Cita nggak mau menilai, Cita juga nggak mau negatif sama orang. Intinya Cita harus belajar dewasa dan juga Cita juga mumpung masih muda, mumpung masih baru pacaran, daripada lama-lama nanti terus Cita nyesel atau ada yang menyesali juga selain Cita. Ya udah, mending berakhir lagi. Kalau dibilang gue dompleng dari kemarin tuh, dari kemarin teman-teman media, teman-teman wartawan pada nyariin gue bersedia mau diwawancarain. Ini aja lo kan nyamperin gue nonton, gue nggak ngundang lo buat gue kesini gitu loh. Kalau gue dipikir gue dompleng gitu loh, kan gue lebih milih diem. Lagian gue merintis dari 2009, gue udah lama gitu loh. Dia baru. Terserah masyarakat yang menilai. Sekarang kan ada dua dugaan ke kami. Yang satu memang gua yang buat ngedompleng, yang satu memang buat popularitasnya rilis singlenya Cita yang baru gitu loh. Itu semua kita balikin ke penonton sih, balikin ke kalian. Yang jelas kan gue manusia biasa, gue cuma bisa mengatur apa yang ingin gue bicarakan, apa yang ingin gue omongkan. Tapi gue nggak bisa mengatur apa yang orang lain ingin bicarakan, apa yang orang lain ingin pikirkan gitu loh.
Teka-teki pupusnya cinta kilat Cita dan Ical pun kian mendulang misteri ketika Bella Luna sang mantan menguak bahwa sifat temperamen dan kebiasaan ringan tangan Ical kerap menjadi masalah yang serius mengakhiri hubungan mereka. Mau tak mau tanda tanya pun kembali mencuat. Mungkinkah seperti Bella Luna sang mantan Ical, Cita Citata juga merasakan sifat Ical yang ringan tangan hingga ketakutan dan memilih untuk putus? Jawabnya pun seolah kian tertambat misteri oleh sikap Ical yang misterius berikut ini. Suka main tangan, suka cemburu dikit main tangan, apa-apa dikit. Jadi emang dia nggak dari omongan, cuman dia mainnya tangan. Cemburuan banget lah, pokoknya harus keep kontak kalau menurut dia. Jadi jangan sampai lepas kontak, harus walaupun dia syuting di sana, aku syuting di sini, harus keep kontak, jangan sampai nggak kontak, pasti udah curigaan, udah bawaannya berantem kayak gitu. Tipenya kayak gitu ya, sabar-sabar aja. Kalau Cita sama dia, aku nggak tahu ya, semoga jadi udah berubah yang sekarang, dia udah lebih baik lagi, semoga aja Cita. Tapi katanya udah nggak. Terserah gue balikin, gue manusia biasa, gue cuman bisa bisa mengatur apa yang ingin saya bicarakan dan apa yang ingin gue pikirkan. Gue nggak bisa mengatur apa yang orang lain ingin bicarakan dan apa yang orang lain ingin pikirkan tentang gue gitu loh. Jadi terserah, gue balikin sama orang yang menilai gue gitu loh. Alasannya memang kuat, buktinya kuat, tapi yang jelas Cita di sini sama teman-teman juga, semua sama sahabat media, Cita tidak mau istilahnya menjelek-jelekan orang. Cita juga nggak mau mengumbar kesalahan orang atau aib orang. Kabar bahagia tengah melanda komika sekaligus host Inbox Uus. Pasalnya, Kartika sang istri rupanya tengah mengandung calon bayi pertama mereka. Tapi uniknya meski tengah hamil muda, Kartika masih saja aktif menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, termasuk memasak makanan kesukaan Uus. Lantas seperti apakah kebahagiaan pasangan Uus dan Kartika yang sedang hangat-hangatnya ini? Tapi benarkah Uus jadi lebih overprotective terhadap kehamilan sang istri? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.